Shalom saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Sebelumnya kita akan persiapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kita akan berdoa. Segala pujian syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Pakai Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan isi kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan lewat perkataan bisa memberkati banyak orang Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih bagi jemaat-Mu yang mendengarkan Tuhan. Biarlah Tuhan Kau urapi mereka Tuhan, biar mereka dapat mengerti dan memahaminya Bapa. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Sebelumnya terima kasih kepada Kak Yurlin yang sudah mempercayakan saya untuk menyampaikan isi kebenaran firman. Pada bulan yang kemarin tentu kita sudah memperingati hari kenaikan Yesus Kristus, bukan? Nah, banyak orang dan mungkin seluruh dunia atau umat Kristiani memperingati, bahkan merayakan atau bahkan tahu hari kenaikan Tuhan Yesus ya. Tetapi banyak orang yang tidak tahu apa sih makna dari kenaikan Tuhan Yesus itu untuk orang-orang percaya. Ya, saya akan bertanya kepada saudara-saudari semua, kalau menurut kalian apa sih makna dari kenaikan Yesus Kristus itu dalam kehidupan kalian? Ya, kita koreksi diri kita masing-masing ya. Dan mari kita belajar bersama-sama supaya kita tahu makna kenaikan Yesus Kristus itu dalam kehidupan kita bagi orang-orang percaya kepadanya. Kita akan membuka Alkitab kita di di Lukas pasal yang ke 24 ayat yang ke 50 sampai 53. Saya akan membacakannya. Beginilah firman Tuhan, kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka ke kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat di sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat sukacita. Mereka senantiasa di dalam bait Allah, memuliakan Allah. Ya, di sini sudah jelas ya dengan firman Tuhan ini, di mana Yesus ini akan berpisah dengan murid-muridnya. Dia akan berpisah dengan murid-muridnya, dan di situ juga dia akan memberkati murid-muridnya sebelum dia terangkat naik ke surga. Setelah Yesus naik ke surga, setelah kebangkitan Yesus, di mana Yesus menampakkan dirinya selama 40 hari kepada murid-muridnya dan mengajar di mana-mana. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan atau anak-anak yang mengasihi Tuhan atau anak-anak yang percaya kepadanya, jangan pernah berhenti mencari Tuhan. Jangan pernah bimbang. Dan terus memuji, memuliakan nama Tuhan. Jadi saya mempunyai poin. Ada berapa poin
Makna dari kebangkitan Yesus itu bagi orang-orang yang percaya. Yang pertama itu menyediakan tempat bagi kita. Menyediakan tempat, yaitu di mana Yesus berkata bahwa dia akan pergi ke surga dan menyediakan tempat untuk murid-muridnya dan untuk kita semua yang ada di sini. Itu bukan penjelasan yang sembarangan ya. Tidak ada orang yang seperti itu selain Yesus. Yang berhak menyediakan surga itu ya dia yang pemiliknya, yaitu Yesus Kristus atau Bapa kita. Mari kita buka Alkitab kita sebagai pendukung bahwa firman itu benar. Kita akan buka di Yohanes pasal 14 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-2. Saya minta dengan kasih Kristus, Angel membacakan kita. Yohanes pasal 14 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Ini firman Tuhan. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ya, saya akan memberi ilustrasi dari firman yang sudah Angel baca, orang tua, tentang orang tua dengan anak. Bagaimana orang tua itu sangat menyayangi anaknya. Dari kita masih di dalam kandungan, dari kita masih kecil hingga merangkak, hingga kita dewasa pada saat ini. Orang tua yang selalu memenuhi kebutuhan kita. Orang tua yang selalu mencukupi segala keperluan kita. Bahkan orang tua juga yang memikirkan masa depan anak saya nanti akan seperti apa. Dia akan makan apa kalau saya pergi? Dia akan bagaimana? Begitu ya. Orang tua itu selalu memikirkan. Nah, begitu juga dengan Kristus. Dia memikirkan murid-muridnya yang dia tinggalkan, bahkan kita. Bagaimana nanti kalau aku pergi, siapa yang akan menolong mereka? Nah, dia akan mengirimkan. Siapa tadi? Penolong, yaitu Roh Kudus ya. Dia akan mengirimkan penolongnya, yaitu Roh Kudus. Untuk apa? Untuk menguatkan kita, memampukan kita, dan mengingatkan kita kalau kita berbuat salah. Kalau kita berbuat salah, seringkali ya kita berbuat salah, tapi apa? Kalau kita peka, kalau kita orang percaya kepada Yesus, kita akan peka dengan Roh Kudus itu. Dia akan mengingat. Itu tidak boleh dilakukan. Jadi, Tuhan Yesus telah menyediakan tempat, yaitu surga untuk kita. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan atau anak-anak percaya yang kepadanya mempersiapkan diri kita dengan matang atau dengan sungguh-sungguh. Poin yang kedua, makna dari kenaikan Yesus Kristus yaitu mengirim seorang penolong. Ya, seperti Roh Kudus tadi. Sebelum Yesus terangkat ke surga, dia memberkati dulu murid-muridnya tadi, supaya murid-muridnya dapat berkat dari dia. Dia tidak mungkin toh meninggalkan murid-muridnya tidak punya apa-apa, tidak punya bekal. Bahkan dia berkata bahwa dia akan mengirimkan seorang penolong tadi, yaitu Roh Kudus. Kita di dalam penglihatan kita secara nyata atau fisik, kita tidak bisa melihat Tuhan Yesus itu. Tetapi kita bisa merasakannya melalui apa? Ya, melalui Roh Kudus tadi. Roh Kudus. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kita akan merasakan bahwa Tuhan itu ada di dekat kita. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita meskipun dia sudah naik ke surga. Jadi saya memberi ilustrasi kepada diri saya. Dulu saya adalah orang yang paling penakut, terutama takut gagal, takut dengan kegelapan. Iya, kok bisa ya gelap kok takut? Iya, karena saya merasa kalau takut dengan gelap itu saya merasa saya berada di dunia lain atau di dalam kuburan kayak gitu. Karena
saya berpikir orang yang sudah mati pasti sangat gelap ya, ditutupi dengan tanah kayak gitu. Jadi saya tuh takut untuk melakukan sesuatu karena saya berpikir saya tuh takut gagal. Karena selalu sesuatu selalu mengintimidasi saya. Kamu itu jangan melakukan ini karena kamu pasti takut kamu tuh pasti gagal. Kamu tuh nggak sama dengan mereka. Karena kamu tuh beda dengan mereka. Pasti seperti itu. Saya tuh seperti itu, selalu seperti itu dari mulai saya SD sampai mulai saya SMP sampai bahkan sekarang itu saya tuh masih takut, tapi saya yakin bahwa Roh Kudus itu yang selalu mengingatkan saya, kamu tidak boleh takut karena saya ada, Bapamu yang ada di surga dan saya ada selalu dekat kamu. Tetapi semenjak itu saya tuh membaca firman, ingat lagi dengan firman. Oh, saya harus membaca firman supaya firman itu menguatkan saya, supaya saya tidak takut lagi. Dan saya percaya bahwa Roh Kudus itu ada, bekerja dalam diri saya. Tuhan tidak meninggalkan dan membiarkan kita sendiri, meskipun kita merasa banyak orang yang menjauh dari kita. Banyak orang yang tidak mau berteman dengan kita. Banyak orang yang berpikir, ngapain sih berteman dengan dia, dia kan bodoh. Ngapa sih berteman dengan dia kan gak punya apa-apa. Kita nih loh yang orang banyak uang, kaya, kan gak selevel dengan dia. Enggak, tapi kita percaya meskipun orang meninggalkan kita, tetapi kita ada satu yang selalu setia dengan kita, yaitu Bapa kita dan Roh Kudus. Poin yang ketiga, yaitu kita tidak perlu takut akan hari esok. Ya, ini yang kita takuti. Yang sering, bahkan banyak ya, orang tuh takut. Besok saya makan apa ya? Aduh, besok kan saya sidang skripsi, bagaimana ya sidang saya? Aduh, dan bagaimana. Banyak pertanyaan seperti itu yang sering sekali kita dengar. Di sini sudah jelas Tuhan berkata jangan takut dengan hari esok, karena hari esok punya kesusahannya sendiri. Karena Tuhan sudah menyediakan yang terbaik untuk kita. Amen. Ya, amin. Haleluya. Haleluya. Dan bukan berarti Tuhan berkata di firman Tuhan jangan takut. Bukan berarti kita tidak memikirkan hari esok. Bukan seperti itu ya, tetapi perlu juga kita memikirkan hari esok. Ya, seperti kemarin Kak Yurlin memberi kita tugas untuk kita bersiap untuk khotbah. Ya, pasti semalaman kita akan baca terus, bahkan ada yang enggak tidur. Bahkan ada yang lupa makan ataupun aduh aku kok enggak makan ya, padahal aku nih lapar. Sampai begitu ya, sampai ada yang pusing, aduh laptop aku kemana untuk ngetik, ya seperti itu. Bukan juga seperti itu. Dan sampai saya ingat, sampai sekarang Kak Yurlin bilang, jangan sampai kamu tidak tidur ya Santi. Ya kayak gitu ya. Terus bukan juga seperti itu, kita perlu mempersiapkan diri kita. Tetapi kita itu jangan terlalu fokus. Jangan terlalu fokus dengan apa yang kita pikirkan atau masalah yang kita pikirkan, sehingga kita melupakan Tuhan, melupakan orang yang satu-satunya yang paling berharga dalam hidup kita. Begitu ya. Jadi saya mempunyai ilustrasi, yaitu contoh diri saya. Dulu waktu saya SMA, saya ditinggalkan kedua orang tua saya. Ya, mungkin kalian tuh masih bersyukur ya, masih punya orang tua lengkap, masih bisa lah lihat orang tua kalian. Pada saat orang tua saya meninggal, saya tuh menyalahkan Tuhan. Saya bilang, Tuhan, kok tidak adil? Dengan semua ini saya kan gak percaya kepadamu. Kok Tuhan ambil orang tua saya?
Padahal saya belum siap Tuhan. Saya belum siap ditinggalkan kedua orang tua saya. Saya takut. Saya takut hari esok saya tuh makan apa? Bagaimana? Sekolah saya bagaimana Tuhan? Saya terus menyalah-nyalakan Tuhan. Sehingga saya tuh pernah saya tidak ibadah itu 1 bulan. Karena saya apa? Saya kecewa dengan Tuhan. Saya bilang, saya tidak mau ibadah Tuhan. Karena Tuhan terlalu jahat untuk saya. Karena Tuhan terlalu egois untuk saya. Tuhan tidak sayang kepada saya. Saya pernah berpikir seperti itu ya. Dulu waktu saya SMA. Sehingga saya tuh terus terngiang-ngiang di pikiran saya itu. Dan datang lagi yang intimidasi saya untuk bilang, ya benar, kamu jangan aja datang kepada Tuhan. Kenapa? Tuhan kan tidak menolong kamu. Kenapa kamu datang? Tinggalkan aja Tuhan. Katanya bilang kayak gitu ya. Selalu terus dan terus. Sehingga suatu hari saya bilang, ini salah untuk saya. Dan abang saya yang udah kuliah sebagai teologi, dia selalu mendukung saya. Dia selalu menguatkan saya. Dia bilang, Dek, kamu tuh salah. Jangan selalu menyalahkan Tuhan. Tuhan itu tidak salah. Justru Tuhan itu sayang kepada kita. Kenapa? Karena dia mengambil orang tua kita dan dia mau melihat kesetiaan kita. Dia mau melihat sampai mana sih kita mau mengiringi dia. Seperti itu ya. Dan saya berpikir, benar nggak sih perkataan ini? Atau mungkin dia cuma menyenangkan hati saya aja. Kayak gitu ya. Terus saya baca firman Tuhan, saya buka asal-asalan, saya buka asal-asalan firman Tuhan ini. Terus saya baca dan benar. Meskipun orang tua kita tidak ada, meskipun orang tua kita meninggalkan kita, bahkan kita melihat anak-anak yang yatim piatu, yang anaknya dibuang, kayak gitu ya. Mungkin saya tuh lebih beruntung dari mereka. Saya berpikir lagi, oh benar, Tuhan tidak meninggalkan saya. Dan firman inilah yang menguatkan saya untuk saya bisa kuat. Dan Roh Kudus yang selalu mengingatkan saya, kalau saya salah melakukan sesuatu, sampai sekarang saya masih bisa berdiri di sini. Dan saya masih bisa melewati hari-hari saya. Dan saya masih bisa untuk kuliah. Dan saya masih bisa untuk tersenyum kepada teman-teman semua. Jadi, mari kita belajar supaya jangan kita khawatir akan hari esok. Karena hari esok itu punya kesusahannya sendiri. Tetap percaya, tetap andalkan Tuhan, dan jangan takut. Kesimpulan saya dari firman ini, berkat itu Tuhan sudah atur untuk kita masing-masing. Dan orang lain tidak bisa mengambilnya. Karena berkat kita itu masing-masing Tuhan sudah sediakan. Tetaplah setia, bersekutu, dan jangan bimbang. Haleluya. Untuk doa, untuk penutup kita dalam firman, kita buka ayat kita. Di Kisah Para Rasul, salah satu ayat yang ke-8, saya minta dengan kasih Kristus Kak Yanto untuk membacanya. Kisah Para Rasul pasal yang ke-1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, dan Samaria, dan sampai ke ujung dunia. Haleluya, kita akan menjadi saksi untuk semuanya. Amin.